anak muda berprestasi dan menyentuh hati. Kita panggil dia Alvin Dwi. Kisah Alvin, anak pemulung yang banggakan ibu lewat biaya siswa S2. Aku punya tayangannya ya, ini dia. Alvin, Ya, Kak. ini cerita kamu banyak menginspirasi semua orang loh. Bahkan kita ngelihat tayangan itu pun juga ikutan terbawa ya. Bagaimana perjuangannya ibu ya dan hebatnya anaknya yang terus sama sekali tidak mau menyusahkan orang tua. Ya, Kak. Tapi nyangka nggak kamu sampai bisa dapat beasiswa sampai S2 dan juga sampai viral? Oke, kalau untuk menyangka atau tidaknya itu mungkin di sini aku merasa itu tidak menyangka karena tapi dengan kondisi keluarga yang seperti itu kayak emang bisa ya anak orang miskin atau mungkin anak seorang pemulung itu bisa sukses gitu kan berawal dari itu. Tapi ternyatanya ketika saya membuat target dan ternyata bisa bisa mencapai S2 tersebut. Karena pada saat saya kuliah itu kan juga ibu seorang pemulung gitu ya Kak ya. Kita suka pindah-pindah kos, sering diusir karena sampah ibu yang mengganggu kayak gitu kan. Pada saat itu juga ibu ngekos, kemudian ibu bangun gubuk di pinggir rel dan itu sempat digusur juga Kak. Karena mungkin sedang ada pembangunan. Nah, maka dari itu di sini juga ibu memutuskan untuk pisah rumah buat mengurus rongsokan tadi. Jadi Kayak gitu. Alvin ini memang tinggal hanya sama ibu. Iya, sama Kalau ibu ayah sudah pisah. sudah pisah. Iya. Jadi kamu benar-benar dari kecil hidup sama ibu dong. Ya, saya sama ibu ada adik sama kakak juga. Sama Aku adik. cowok sendiri. Jadi memang kalau ibarat kata mulung ya bantuin ibu mulung dari kecil. Kalau untuk bantu, biasanya bantu milah sih Kak. Ibu yang mencari dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi itu beliau mencari sampah itu Kak. Kemudian diolah sampai sore hari, kemudian nanti baru malam itu istirahat sebentar gitu Kak. Oke. Kayak gitu. Tapi katanya kamu sempat ada yang ngeremehin karena mimpi untuk kuliah. Ya itu berawal juga dari mungkin dari orang terdekat dalam artian seperti tetangga gitu kan Kak. Karena pada saat saya di tetangga itu aku melihat ada brosur gitu kan. Aku tanya gitu kan, misal ini brosur apa? Kemudian beliau itu jawab ini brosur kuliah. Terus dia malah mencetus gini, emang kamu bisa kuliah? Digituin Kak. Jadi kayak ini aku baru anak kecil udah di underestimate bahwa kamu itu nggak bisa kuliah gitu. Itu kejadian itu pas kamu kelas berapa? Baru kelas 11 SMA dan itu kan masih masa-masanya saya belajar buat mencapai masa depan gitu loh Kak. Ya. Nah, masih terus berusaha ya. Ya. Oke. Dan apa perkataan dari mereka-mereka yang menganggap kamu sebelah mata yang masih teriang di pikiran kamu? Mungkin lebih ke saudaranya ibu aja sih karena dinilai itu kayak mungkin dari kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk bisa menyukseskan anaknya sering menyetuskan bahwa memang kamu bisa menyekolahkan anakmu. Itu yang mungkin bisa seiring berjalannya waktu masih terbawa di pikiran seorang Alvin kayak gitu Kak. Lebih bangga kalau seorang anak bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa ngerepotin orang tuanya loh, Vin. I believe that. You have to believe that. Yes. Karena banyak hal-hal yang nggak mungkin kejadian di dunia ini bisa mungkin. Kayak Nova, kamu tinggal di mana Nova? Di Dusun Penantian. Di Dusun Penantian, di satu dusun kecil di Palembang. Iya. Kamu nyangka nggak sekarang bisa jadi seperti sekarang? Iya kan, jadi harus nggak ada yang kata nggak mungkin, nggak bisa. Itu kayaknya harus dibuang deh. ya. Iya kan? Dan harus punya mimpi setinggi langit. Kalau kita nggak punya mimpi ya kita nggak akan tahu. Kita mau melakukan banyak hal, apa yang mau kita raih kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau bentuk support ibu menguatkan kamu itu seperti apa? Kalau untuk menguatkan biasanya ibu kayak sering menyemangati aja sih Kak, dalam artian kamu semangat ya kuliahnya, kamu semangat ya belajarnya biar nanti bisa menjadi pejabat, karena harapan ibu itu saya bisa menjadi seorang pejabat dan bisa lebih luas lagi kebermanfaatannya untuk masyarakat seperti itu Kak. Tapi kan kalau kamu dari orang kecil jadi pejabat itu kan baru hebat. Ya kan? Tapi kalau dari orang ada jadi pejabat itu biasa. Iya. Ya? Nah, apa yang kamu mau sampaikan untuk ibu, rasa terima kasih atau apapun itu, kamu tidak pernah malu dengan profesi ibu kamu, bahkan kamu sekarang menjadi inspirasi banyak orang. Apa yang kamu mau sampaikan dari hati kamu?
di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu yang telah kuat dan selalu semangat untuk membesarkan anak-anaknya. Semoga ibu juga bisa sehat dan bahagia selalu, dan semoga selalu hadir untuk anak-anaknya, karena di sini saya belum siap hidup tanpa ibu, karena ketika ibu nggak ada mungkin aku nggak tahu harus ke arah mana saya hidup kayak gitu, Kak. Karena rintihan dan tetesan keringat beliau itu adalah semangat hidupku. Jadi ibu yang menjadi inspirasi kamu sendiri ya. Boleh. Makasih ya. Ibu, Ibu. Iya. Kita hadirkan Ibu, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Iya, makasih Kak. Ini terima kasih menjadi ibu yang membanggakan. Iya, Ya. Kak. Tapi bahkan keringatnya ibu, capeknya ibu, lelahnya ibu, bahkan doanya ibu sekarang ini semua sudah terjawab. Iya. Ya, Bu, aku ada artikel lagi yang aku mau tanyakan sama ibu. Coba kita lihat artikelnya ya. Raih beasiswa LPDP S2 di UGM, Alvin berhasil mengangkat derajat keluarganya. Amin. Bu, bangga nggak ngeliat Alvin? Bangga, seneng. Sempet nggak yakin nggak pada saat itu? Ya nggak yakin sih, soalnya ibunya kan seorang pemulung. Sekarang dia udah dapat beasiswa. Sekolah mendapatkan juara terus. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dia juara 1 terus. Sampai wisuda ke Jakarta saya juga dibawa. Ya. Jadi justru malah Alvin yang bawa ibu sekarang ya. Iya. Dan ketika Alvin kasih tahu kabar gembira buat ibu, apa yang ibu pertama kali katakan sama Alvin? Saya senang Alvin dapat bisa kuliah di UGM, diterima itu. Saya juga senang, bangga banget aku. Waktu tes itu harus dapat menilai 500. Saya alhamdulillah dapat nilai 500 buat masuk ke UGM. Saya juga senang. Oke. Dan ibu nggak luput dari hanya bisa berdoa aja pada Iya. saat itu ya. Jadi yang ibu hantarkan Alvin adalah doanya. Iya. Ya. Bu, dengan profesi mungkin nggak sebagian banyak orang ya, tapi banyak juga yang akhirnya menjadi inspirasi. Iya. Ibu pernah nggak terpikir takutnya anak ibu malu? Pernah Enggak. nggak? Soalnya saya pas nyari rongsok ngupas botol, apa ini dari SMP mau bantuin. Mau bantuin ngupas botol, ya ngumpul-ngumpul gitu. Soalnya ntar kalau udah ngumpul saya jual buat saku sekolah, buat beli beras, buat belanja gitu. Buat hari-hari. Iya. Tapi kita juga sering kayak dalam artian kita sering puasa, Kak, mungkin karena nggak makan. Terus kita juga kalau ada makanan tuh sering berebutan. Kadang juga kita makan hasil mulung ibu. Jadi kayak misal ada sisa makanan dari di pinggir jalan itu diambil terus buat makan kita. Kan jualnya nggak tiap hari. Iya, Gitu, ya. Kak. Kalau udah banyak. Jadi malah pernah juga makan dari sisa makanan orang gitu. jadi sekarang kamu kalau kuliah tetap pulang ke rumah atau kos? Ngekos, Kak, karena di sini saya juga mahasiswa beasiswa, jadi aku kayak lebih amanah aja untuk bisa memaksimalkan perkuliahan. Seperti itu. Jadi ibunya ditinggal dulu ya Bu ya. Ya semisal ada waktu luang insya Allah disempatkan untuk pulang. Karena kalau nggak ada ibu mungkin ya, kalau ketika ibu udah bilang kangen, ketika saya nggak pulang itu mungkin saya merasa itu adalah salah satu bentuk saya durhaka kepada ibu. Maka dari itu ketika ibu udah bilang kangen, saya pasti disempatkan untuk pulang. Oke. Kayak gitu, Kak. Baik. Tapi perjuangan ibu ini katanya sampai pernah diusir dari kontrakan, Iya. terus pernah ada tinggal di pinggir rel juga, Iya. diusir juga, Digusur. digusur. Iya. Digusur dipakai rel, nggak boleh ditempatin. Jadi ibu pada saat itu bawa anak-anak semua pindah gitu, Iya di kos, Kak. Anak-anak kan ikut kos. ngekos Iya. ya. Bu, tapi ketika bawa makanan buat mereka itu udah maksimal sekali yang ibu berikan untuk mereka. Iya. Anak-anak pernah nggak mau ini? Ya kalau ada ya itu ya dimakan, soalnya nggak ada yang lainnya. Biasanya kita lebih ke diem sih, Kak. Kalau nggak ada ya udah, Kak. Kalau semisal di Magicom itu nggak ada makanan ya kita cukup diem gitu. Jadi kamu punya adik. Ada, adik. Jadi adik sekarang gimana ngikutin jejak kamu juga?
Tidak, kita mungkin we have the different personality, so I think Gue demen nih. Oh, yes, okay, let's talk English. Say it jadi again. mungkin kita lebih lebih ke mengejar karirnya masing-masing. Kalau mungkin dia nggak bisa memaksimalkan sekolah atau mungkin di bidang pendidikan, tapi saya juga memberikan motivasi kepada dia bahwa kamu harus bisa memaksimalkan di dunia pekerjaanmu. Seperti itu, walaupun dia hanya seorang operator produksi di salah satu pabrik. Oh, tapi udah mandiri. Mereka juga udah mandiri ya. Ya kita juga udah dibekali kemandirian dari kecil. Kayak semisal dari SD itu kita udah nyuci pakaian masing-masing kayak gitu. Jadi situasi yang terjadi sama kalian waktu itu justru mendewasakan kalian sekarang ini. Ya, Ya, membuat kalian sudah akhirnya terbiasa. benar. Iya. Ya, Bu, ini Ibu juga menjadi inspirasi banyak wanita sekarang ini di luar sana. Iya. Ya, ini Alvin juga terus mengangkat derajat keluarganya dengan caranya sendiri lewat dunia pendidikan. Iya. Ada nggak yang Ibu ingin sampaikan pesan untuk Alvin, untuk langkah Alvin berikutnya apa? Saya pesan sama anak saya biar belajar terus, biar lancar garap tugas-tugasnya, biar tercapai cita-citanya apa yang dicita-citakan. Nah, kalau pengen apa biar tercapai, Mas. Amin. Apapun yang dia inginkan, pokoknya yang Ibu inginkan adalah tercapai. Iya. Ya, oke. Tapi kalau mimpi terbesar Alvin untuk Ibu apa sih? Karena mungkin dari awal-awal itu ibu karena beliau itu kan sering ngantar Alvin ke bandara gitu kan Kak, kayak kapan ibu bisa diajak naik pesawat, ternyata bisa Kak. Kemudian di sini kemarin ibu sempat menyetus, emang ibu mau umroh gitu kan. Jadi mungkin semoga nanti bisa memberangkatkan beliau umroh seperti itu. Amin. Alvin, impian untuk membahagiakan Ibu itu pasti gitu ya. Tapi emang kalau Alvin sukses nanti, apa yang pertama kali yang mau kamu belikan untuk Ibu? Karena di sini mungkin mungkin lebih ke membuka lapangan kerja buat ibu biar bisa hidup layak dan mungkin lebih sejahtera hidupnya. Seperti itu Kak. Modal, Mas, biar Setidaknya nggak mulung lagi Ya, ya. insya Allah. biar ada yang jual rosok ke tempat saya buat modalin saya gitu. Oh, oke. Jadi mimpinya juga nggak terlalu tinggi, Ibu juga nggak mau ngerepotin pasti. Ya, Iya kan biar sekolah dulu. sekolah dulu, Iya. sukses dulu gitu. Iya, kalau udah kerja Ya. kan bantu saya. Dan mimpi atau ya siapapun, apapun profesinya, baik dokter, profesor, presiden atau apapun itu ya, itu sudah pasti orang yang berjasa, orang yang berdiri tegak di belakangnya, mensupport dan memberikan dukungan itu adalah orang tua. Jadi untuk semuanya mungkin setiap cerita kita berbeda, tapi Alvin juga memberikan cerita yang berbeda, prestasi yang membanggakan, bukan profesi dari orang tuanya yang dilihat, tapi ketika Tuhan mengangkat derajat setiap orang itu pasti dengan caranya masing-masing. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies, obrolan manis hits. Jangan lupa untuk ikuti challenge Dance 10-10 yang berhadiah total jutaan rupiah. Oh my God, Caranya kalian bisa 10 cek di dan Dance juga nih, pantengin anak Instagram @brownies_ttv ya. Untuk ikuti Dance 10-10 ya. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Sukses juga buat Nova ya, pokoknya lancar besok. Good luck Nova. Semangat. Terima kasih banyak untuk semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok di Brownies, obrolan manis hits. Bye-bye.